3, kelas 2 EA27, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andita Puji Lestari. Saya Jianti Hanggasyana. Saya Nikola Sadinugraha. Saya Putri Nanda Fauzia. Saya Ana Zanati Sahara. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang internet dan intranet. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang internet dan intranet? Mau tahu lanjutannya? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Apa itu internet dan intranet? Pengertian internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP atau IP. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP atau Internet Protocol yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP atau IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Menurut Nasution, tahun 2006, internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis atau pendidikan, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Pengertian intranet. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet. Hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding dengan internet. Intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam suatu perusahaan atau organisasi. Secara umum, intranet dapat beroperasi menggunakan jaringan area lokal yang disebut dengan LAN atau jaringan area luas yang disebut dengan WAN. Terdapat beberapa manfaat dari adanya internet. Yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meski terpisah jarak jauh. Yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapatkan di internet. Dengan internet, kita bisa meningkatkan kemampuan diri, menguasai berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Yang ketiga, kemudahan bisnis. Internet memberi kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual beli dan transaksi. Internet bisa menjadi tempat untuk mengiklankan dan menjual barang atau jasa setiap saat kepada semua orang di dunia. Yang keempat, sarana hiburan. Internet memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Selanjutnya, kita akan beranjak ke manfaat dari intranet. Beberapa manfaat dari intranet adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya intranet, setiap orang dalam organisasi bisa mendapatkan informasi untuk menunjang peran mereka dalam organisasi tersebut. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Dengan produktivitas kerja yang semakin baik, tentunya pemanfaatan waktu akan semakin efektif dan dapat memangkas biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, kemudahan komunikasi. Intranet dapat membantu proses komunikasi antar divisi dalam organisasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang keempat, operasi dan manajemen. Intranet sangat membantu proses operasional dan mengambil keputusan di dalam suatu perusahaan, baik secara internal maupun antar organisasi. Yang kelima, ada kerangka perubahan budaya kerja. Setiap orang dalam organisasi dapat terhubung dan bekerja sama secara online sehingga memungkinkan munculnya berbagai ide,
untuk kemajuan organisasi. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan internet. Untuk kelebihan internet, yang pertama, akses informasi yang mudah dan cepat. Semua orang bisa mengakses informasi tentang segala hal dari seluruh wilayah di dunia dengan internet. Sebelum internet hadir, mengakses informasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung pusat informasi itu. Kini, mengakses informasi bisa dilakukan dengan hitungan detik. Yang kedua, memperluas jaringan sosial. Internet tidak hanya menghubungkan antar perangkat, melainkan juga orang yang menggunakan perangkat itu. Semua orang bisa memperluas jaringan sosial atau pertemanan hingga lintas batas negara lewat media sosial yang ada di internet. Ketiga, mempermudah kegiatan pendidikan. Dengan internet, seorang pelajar bisa memperoleh ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru. Banyak buku atau bahan bacaan yang tersedia di internet. Lalu ada kekurangan internet. Yang pertama, cybercrime atau kejahatan siber. Kekurangan internet yang mungkin banyak terpublikasi adalah soal cybercrime atau kejahatan siber, yang meliputi tindakan seperti penipuan, pencurian, pembajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang memanfaatkan internet untuk mengeruk keuntungan pribadi. Misalnya, orang tersebut menyebarkan malware atau virus di situs dalam internet yang tujuannya untuk menyerang dan mencuri data pribadi yang tersimpan di perangkat pengguna. Kemudian, orang tersebut bakal meminta tebusan uang agar data itu dikembalikan. Yang kedua, ketagihan belanja. Akses belanja yang sangat mudah dilakukan via internet bisa membuat orang ketagihan belanja dan boros. Dalam kasus tertentu, sebagian orang bahkan tidak memikirkan kembali kondisi keuangannya. Mereka akan terdorong untuk membeli barang-barang di e-commerce karena tergiur dengan informasi barang yang ditampilkan atau tawaran promo yang diberikan. Yang ketiga, kecanduan game online. Keasyikan bermain game secara online ini sering membuat pelajar lupa waktu, melalaikan pelajaran, tak memperdulikan kesehatan seperti lupa makan, lupa istirahat, dan berjam-jam menatap layar komputer. Intranet juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di antaranya sebagai berikut. Kelebihan intranet. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri. Yang kedua, membantu proses komunikasi dan kerjasama antar individu dalam suatu organisasi. Yang ketiga, adanya keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Yang keempat, intranet dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi internal. Selanjutnya ada kekurangan intranet. Yang pertama itu membutuhkan pelatihan yang cukup menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, dibutuhkan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet dalam suatu organisasi. Yang ketiga, potensi terjadinya overload data penuh sangat mungkin terjadi karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Masih banyak yang menganggap bahwa internet dan intranet itu sama saja. Ada juga yang masih bingung di mana letak perbedaannya. Padahal keduanya memiliki banyak perbedaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaannya. Perbedaannya adalah pada penggunaan firewall bagi jaringan lokal. Intranet yang terkoneksi ke internet agar dapat melindungi aset sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan dari serangan pihak luar. Hal ini menjadikan intranet benar-benar dapat berfungsi dengan baik secara independen daripada internet, karena intranet tidak terhubung dengan jaringan luar. Yang kedua, ada jangkauan jaringan serta pembatasan akses data dan informasi. Internet dapat diakses secara global, sedangkan intranet hanya dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi. Saat menggunakan internet, hampir sangat sulit untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses data atau informasi. Namun, saat menggunakan intranet, hanya karyawan perusahaan atau organisasi yang dapat mengakses data. Bagaimana nih penjelasan materi tentang internet dan intranet dari kita? Semoga materi yang kita berikan jelas dan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.